langsung dijambak, diangkat, pukul muka saya. Saya itu membuat surat kuasa palsu untuk mengambil gaji bapak saya. Saya main ke situ. Di situ saya mulai diajari merokok, berjudi. Saya nggak betah karena pendapatannya banyak, tapi ternyata selalu habis, nggak karuan. Suka ganggu orang yang sholat. Jadi kalau sholat duhur istirahat, tadi sepatu saya paku ke papan. Kalau begitu itu waktu itu saya merasa senang, bangga. Berarti aku berhasil jadi setan gitu. Bapak saya itu seorang tentara. Pada tahun 64 beliau mengajukan bebas tugas, mengajukan pensiun. Terus bapak saya dan ibu saya berusaha dagang di Jakarta. Sehingga saya dan saudara-saudara saya tidak ada yang mengasuh. Nah, karena tidak ada orang tua, saya itu anak laki-laki yang ada di sini, yang lain perempuan semua. Saya itu mulai nakal. Di dekat rumah saya itu ada pabrik soun, sehingga kalau malam itu ada yang jaga. Saya main ke situ. Di situ saya mulai diajari merokok, berjudi. Kalau saya tidak punya uang, diberi untuk modal judi. Kalau menang tidak diminta, kalau kalah dikembalikan. Yang akhirnya saya ndatuk, jadi kecanduan berjudi, merokok. Lama-lama tambah parah, sehingga suatu ketika sudah tidak punya uang, timbul kenakalan saya yang lebih parah lagi. Saya itu membuat surat kuasa palsu untuk mengambil gaji bapak saya. Setelah diambil gaji, uang, terus beras, minyak tanah, kopi, teh, dan lain-lain itu saya jual untuk modal berjudi. Habis lagi. Paginya, selang 1 hari, kakak saya datang ke asrama mau ambil gaji, ternyata sudah saya ambil. Akhirnya pulang, nangis karena tadi sudah nggak punya beras, nggak bisa masak. Kebetulan sore itu bapak saya pulang dari Jakarta. Begitu bapak saya turun dari becak, saudara-saudara saya yang perempuan lari dan nangis semua. Bapak saya kan kaget, ada apa? Atau pada cerita kalau saya begini. Akhirnya saya waktu itu pura-pura belajar, langsung dijambak, diangkat, pukul muka saya sampai berdarah. Saya cuma diam. Terus oleh bapak saya dinasihati, coba kalau bapak nggak pulang gimana? Jangan begitu kamu, jangan judi lagi. Akhirnya saya nangis. Nah, mulai detik itu saya sudah nggak mau judi lagi, nggak merokok. Terus aku berhenti. Itu saya kelas 3 SMP waktu itu. Terus berjalannya waktu, saya pernah sudah bekerja di Solo. Saya itu jadi supir truk. Nah, karena dulu bapak saya tentara, saya pertama kali punya SIM itu SIM militer, sehingga saya minta SIM biasa, ditulis di situ pekerjaan pengemudi AD. Nah, dengan tulisan pengemudi AD itu nun sewu, kalau di jalan yang lain mel itu sampai 200 waktu itu, saya kadang-kadang nggak mel gitu. Karena begitu supirnya suruh turun, lihat SIM-nya udah, terus mereka monggo lewat. Nah, jadi uang selisih, taruhlah pengeluaran teman saya umpamanya kok 2000, saya sebetulnya cuma keluarkan 500, tapi kan saya tetap menulis 2000. Nah, ternyata uang begitu tidak barokah. Akhirnya saya nggak betah
karena pendapatannya banyak tapi ternyata selalu habis, nggak karuan. Terus saya pulang. Akhirnya saya kerja di Sempor, di Waduk Sempor. Daftar jadi supir juga. Pertama kali menerima gaji saya tuh nangis. Di Solo saya tuh Solo Jakarta PP 7.500. Saya kerja di Sempor itu 1 bulan 4.800. Tapi dari keluarga udah diterusin aja terusin. Nah, setahun, nah saat di Sempor itu saya itu iseng, suka iseng lah, usil, suka ganggu orang yang sholat. Jadi kalau sholat duhur istirahat, tadi sepatu saya paku ke papan. Jadi kalau mereka habis istirahat, nanti jam 1 mulai kerja lagi, begitu kakinya dimasukkan ke sepatu kan nggak bisa diangkat sepatunya. Suka usil gitu. Ada orang puasa diganggu. Saksinya itu di sini tuh Pak Parmin di Sabang Gombong ini, sama-sama ngaji. Jadi kalau bulan puasa saya beli makanan banyak, saya taruh di meja. Sering ribut sama Pak Parmin. Nah, tahun 84 saya itu sukanya baca. Jadi saya beli Al-Quran yang ada terjemahan. Setelah saya baca, loh, Quran itu bagusnya begini, kenapa kok orang-orang nggak melaksanakan ini ya? Saya termenung, tapi saya tetap masih belum sholat. Sampai tahun 89, atasan saya itu hari Sabtu masih bercanda, hari Senin saya masuk kerja, atasan saya udah nggak ada. Jadi diberitahu, bapakmu kemarin dibawa ke Bethesda hari Minggu. Terus saya dan teman-teman pinjam kendaraan usul ke Bethesda. Oh, sudah dibawa ke Magetan, kemarin meninggal. Terus saya usul ke Magetan, taksiyah ke sana. Pulang. Nah, kenakalan saya tadi kan goda orang-orang puasa itu salah satunya. Jadi pernah suatu ketika ada yang sudah mulai puasa, ada yang belum. Nah, saya ngantar mereka ke lapangan. Nah, saya berhenti. Saya tanya, siapa yang sudah puasa? Oh, saya belum. Saya belok ke warung sate. Yang nggak puasa boleh makan sate gratis. Nah, akhirnya yang sudah puasa itu bingung, ragu-ragu. Akhirnya ada yang saya mendingan saya batalin, mumpung ada sate gratis. Nah, kalau begitu itu waktu itu saya merasa senang, bangga. Berarti aku berhasil jadi setan gitu waktu itu. Nah, setelah tahun 89 tadi, atasan saya meninggal, selang 1 minggu Pak D saya meninggal, mertua saya meninggal. Saya mulai berpikir, berarti aku bisa meninggal sewaktu-waktu juga. Saya ketakutan. Terus akhirnya saya sholat. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, tahun 2007-an itulah. Saya kan tadi waktu mencari teman yang sama dengan Al-Quran ini loh ngajinya. Dengar suara radio Purbawangi, mulai saya ngikutin. Oh iya, ini cocok. Nah, terus saya mulai tahun 2022 lah. Saya tuh sering main ke majelis. Tadi awalnya cuma beli brosur, beli buku tuntunan sholat gitu. Saya bagi-bagi teman-teman yang sholatnya nggak karuan itu. Ini loh sholat yang benar. Nah, kan saya terus kenal dengan orang-orang cabang Sempor. Akhirnya saya ikut masuk ngaji sampai sekarang. Alhamdulillah. Setelah saya kenal dengan majelis MTA cabang Sempor, awal-awal saya masuk itu saya kaget. Jadi waktu itu ada warga Sempor yang kecelakaan. Terus nanti kita bantu tas kresek jalan. Saya itu cuma masukkan 10.000. Tapi waktu balik lagi saya lihat biru merah 50-an ratusan banyak. Pada saya lihat orangnya kan maaf cuma begitu-begitu aja, tapi kenapa dia gampang sekali ngeluarkan uang gitu loh. Nah itu saya tambah mantep lagi gitu. Itu dulu gitu. Banyak saya tanya, kenapa kamu gini-gini? Karena lillah. Saya malu. Berarti saya itu belum apa-apa. Pernah suatu ketika pas donor terus
kerja bakti. Saya itu membawa gorengan 1 tas kresek besar. Dari rumah saya, wah ini berarti cukup banyak saya bawa. Setelah sampai situ, malu lagi saya. Ternyata ada nasi padang 1 tas kresek besar, datang lagi. Oh, saya itu nun sewu, belum apa-apa dibanding mereka keikhlasannya. Jadi saya tambah mantep lagi, tambah baik tadi. Sekarang suruh bohong nggak mau, suruh gini nggak mau. Tadi Allah selalu lihat. Dulu kadang-kadang saya butuh apa, ada ya saya ambil, entah punya siapa. Nah sekarang udah nggak mau. Dengan keluarga jadi lebih baik, ya dengan teman, perilaku juga lebih baik lagi. Itu pun saya masih merasa kurang. Akan berusaha saya tingkatkan terus kebaikan-kebaikan ini. Ya, saya kepengennya itu tadi, karena diperintahkan kalau kamu sudah tahu, berdakwahlah walaupun hanya 1 ayat. Saya kalau ketemu dengan teman ya selalu tadi saya anjurkan untuk begini loh yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Saya selalu berusaha begitu. Soal mereka menerima atau tidak itu urusan mereka. Tapi kan saya harus menasihati, memberitahu dan memberi contoh. Itu yang nomor 1. Kedepannya saya ingin MTA khususnya di cabang yang saya ikuti sekarang, di cabang Sempor, cabang Gombong, untuk bisa lebih maju lagi sehingga lebih banyak teman-teman kita yang kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Saya Subagio dari Kebumen, Jawa Tengah untuk Titik Balik Persada FM.